Assalamualaikum teman-teman. Bertemu kembali bersama channel Hikmah Kehidupan. Hari ini adalah bagian 9. Kita berpisah saja. Masih lanjutan dari cerita Mbak Ana Yuliana. Selamat menikmati teman-teman. Emak sebenarnya tak menyalahkan Dewi bila ia sudah gak ada rasa sama kakakmu. Tapi gak salah bila kita coba. Ucap Bu Sulis, hari ini ia dan Abika putrinya ada janji dengan Dewi dan cucunya. Iya mak, kalau masih tersisa cinta untuk kakak, sahut Abika. Ia tak habis pikir entah apa yang ada di dalam pikiran kakaknya. Atau jangan-jangan memang kakaknya gak ada pikiran. Aduh. Emak ini punya anak cuma 2, laki 1, perempuan 1. Yang satu itu Masya Allah benar-benar ujian emak membasarinya. Mungkin dulu waktu kecil Kak Bagus kepalanya suka kejedot dinding makanya agak error mak. Bisa jadi sih Kak. Orang tuh anak kecil dulu sakit-sakitan mulu. Bukan main emak sayang sama dia. Maunya kalau sudah besar bakal ngebahagiain emak yang janda ini. Malah nyusahin terus. Bu Sulis masih meratapi sifat anaknya. Mak, itu Mbak Dewi sama Pelita sudah datang, ujar Abika ketika melihat di pintu kafe kakak ipar dan keponakannya itu melambaikan tangan. Bu Sulis sengaja mengajak menantu dan cucunya bertemu di kafe, bukan di rumah Bu Susi. Bukan apa-apa, tapi ia masih malu soal kejadian malam itu. Si Bagus benar-benar membuatnya kehilangan muka. Assalamualaikum, ucap Dewi sambil mencium tangan mertuanya. Pelita yang berada di sampingnya pun langsung mengikuti ibunya, menyalami nenek dan tantenya. Tante makin cantik, puji Pelita pada tantenya. Gadis kecil itu memang sudah lama tak berjumpa dengan tantenya. Lita, bisa saja. Bukannya Lita lebih cantik. Abika mencubit mesra pipi keponakannya. Pelita langsung tersipu malu dan sumringah. Hubungannya dengan tante satu-satunya itu memang hangat. Begini Wi, emak mau ngomong serius sama kamu soal pernikahan kalian. Bu Sulis membuka percakapan. Iya mak, jawab Dewi. Seharusnya bukan emak yang ngomong kayak gini, tapi suaminya. Namun cobalah lihat emak yang sudah tua ini nak. Kalau masih bisa diperbaiki, kenapa tidak kau coba membuka hati untuk suamimu? Bu Sulis meraih tangan menantunya dan menatapnya lekat. Iya Mbak Bika. Bika yakin Kak Bagus pasti sudah kapok. Dia gak akan berani lagi main tangan sama Mbak. Dia sudah kena batunya, ditinggal istri dan anaknya minggat, tambah Bika. Dewi bergeming. Sebenarnya hubungannya dengan keluarga Mas Bagus sangatlah harmonis. Hal itulah yang membuatnya bertahan cukup lama menjadi istri. Namun yang menjalankan pernikahan itu bukan ia dan keluarganya, tapi ia dan Mas Bagus. Emak janji setelah ini gak akan membiarkan Bagus bertindak sewenang-wenang sama kamu. Akan mak kontrol terus anak itu. Kamu pulang ya nak. Ya Mbak, pikirkan juga Pelita. Bukankah sebaiknya ia menerima kasih sayang yang full dari kedua orang tuanya? Dewi menarik nafas panjang dan menatap mertua dan iparnya itu bergantian. Berat sebenarnya. Mak, awalnya aku mengira kalau pergi dari rumah Mas Bagus bakal berubah. Lebih lembut pada aku dan Pelita. Tapi emak bisa lihat sendiri, di depan emak dan Bu Rosi waktu itu saja dia mengancam akan mengumpulku. Belum lagi dia juga beberapa kali mendatangiku di kantin sekolah dan ingin memukul. Aku takut mak, aku gak yakin Mas Bagus sudah berubah. Dan bila aku kembali, bukan hanya nyawaku, tapi nyawa Pelita pun jadi taruhannya. Bu Sulis bergeming. Ya Tuhan, kalau saja Bagus bukan anak kandungnya,
Pastilah kini ia juga sudah ikut memaki suami kurang ajar itu. Kemudian mak, kasihan juga Pelita. Hampir tiap hari dia tumbuh dengan menyaksikan ibunya selalu dibentak, bahkan kadang dipukul tanpa sebab. Anak ini bisa terganggu emosinya, kasihan Pelita mak. Mbak, benarkah nggak tersisa lagi rasa cinta untuk Kak Bagus? Kalian menikah sudah 7 tahun loh. Pika menatap lekat Kak iparnya, berharap bisa mengubah pendiriannya. Tadinya Mbak sedikit ragu untuk berpisah dengan Mas Bagus. Banyak pertimbangan, Dek. Tapi kejadian tadi pagi di warung bakso membulatkan tekadku. Mbak sudah mantap untuk berpisah dengan kakakmu. Kejadian apa, Mbak? Tanya Pika heran. Entah apalagi ulah kakaknya ini. Mas Bagus ribut dengan suami orang karena memperebutkan seorang wanita bernama Andrea. Jawab Dewi lemah. Rasanya aku nggak ada harga dirinya lagi bagi Mas Bagus. Masa di tengah kemelut rumah tangga kami, dia malah rela ribut demi wanita lain yang jelas-jelas istri orang. Suara Dewi bergetar. Sebisa mungkin ia tak mau menitikkan air mata. Nak, Bu Sulis mengusap sudut matanya. Ada kecewa lagi di hatinya. Ia telah gagal mendidik putranya. Maafkan emak yang tak becus mendidik anak. Bu Sulis mulai terisak. Maaf bila selama ini Bagus malah menyusahkanmu. Maaf nak, ini salah emak. Emak jangan begini. Mungkin jodoh kami hanya sampai di sini saja. Tak apa. Walau nantinya aku dan Mas Bagus berpisah, namun tetap ada ikatan yang tak dapat diingkari. Sampai kapanpun juga Pelita tetaplah cucu emak. Dewi berusaha menahan air mata yang siap tumpah. Berat, sungguh bukan perkara mudah baginya untuk sampai pada keputusan ini. Laki-laki ini bukan keputusan yang diambil berdasarkan emosi belaka. Ada banyak pertimbangan yang mengantarkannya pada keputusan akhir ini. Ya Allah, nak, alangkah tak bernasibnya emak yang cuma sebentar berjodoh dengan menantu sebaik kamu. Maafkan emak, nak, maafkan bila selama ini menjadi istri anakku, kamu dan Pelita malah menderita. Bu Sulis langsung merangkul Dewi. Tumpah sudah semua rasa anak dan mertuanya itu. Tak kuasa rasanya Bu Sulis terus menahan Dewi. Wanita ini pun berhak bahagia. Nak, Mas sudah ikhlas. Semoga sejak saat ini jalan yang kau pilih akan membuatmu bahagia. Bu Sulis mencium kening Dewi berkali-kali. Masya Allah, Mak, terima kasih banyak telah menjadi mertua yang baik bagi Dewi selama ini. Terima kasih, Mak. Dewi kembali memeluk mertuanya. Bu Sulis berusaha menahan gemuruh di dadanya. Ia mengambil tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah amplop putih. Dari awal emak sudah menduga bahwa anakku itu memang tak layak dipertahankan. Tapi emak masih ingin mencoba, namun sepertinya semua sudah berakhir. Maafkan Dewi, Mak. Di dalam amplop ini ada uang 5 juta hasil dari emak jual gelang peninggalan bapakmu dulu. Gak banyak, tapi emak harap bisa jadi pegangan kamu dan Pelita untuk hidup. Ya Allah, Mak, gak usah. Dewi mengembalikan amplop itu ke tangan emak. Ini gak seberapa, nak. Seharusnya lebih dari ini yang emak kasih untuk kalian. Tapi kau tahu sendiri berapa pensiunan bapakmu dan lagi adikmu ini masih kuliah. Maka itu gak usah, Mak. Jangan ditolak, Mbak. Itu emak ngasih buat cucunya sendiri, ucap Pika. Iya, walau nantinya kamu dan Bagus sudah resmi berpisah, satu hal yang mesti kamu ingat. Jika nanti kamu dan Lita kesulitan, ingatlah ada rumah emak yang terbuka lebar untuk kalian. Bu Sulis tersenyum dan kembali memeluk Dewi. Entah harus bagaimana, kini Dewi bersikap. Ada banyak rasa soal duka dan kelegaan. Akhirnya emak, mertuanya yang baik hati, telah memberikan restu atas keputusannya. Bagi emak, sampai kapanpun juga kamu tetap anak emak, Wi.
Jangan lupa berkabar bila ada berita yang baik maupun tak baik. Kita keluarga dan selamanya tetap keluarga. Pamit Bu Sulis ketika mereka berpisah di halaman depan kafe. Terima kasih teman-teman, bersambung dulu ya, ini seri 9. Salam sayang dan peluk erat dari saya Mbak Ana Yuliana untuk buah hati ibunda di rumahnya. Semoga ada hikmah dari tiap part, tiap bagian yang dibagikan dalam tulisan ini. Bantu like dan share postingan ini ya. Oh iya, di KPM APP kisah ini sudah sampai tamat loh. Follow akun Ana Yuliana dan baca kisah parenting lainnya yang insya Allah banyak ilmu di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Hikmah Kehidupan. Dadah.